sejahtera bagi kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya pasti kita semua tahu dengan yang namanya pahlawan. Di dalam dunia ini yang namanya seorang pahlawan itu sangat dipandang hebat, berjasa, bahkan sampai dikenang. Itulah sosok pahlawan. Namun pada hari ini saya akan memberitahu bahwa Alkitab mencatat ada orang yang dianggap melebihi seorang pahlawan. Orang seperti apakah yang dimaksud? Mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita, Amsal 16 ayat yang ke-30. Amsal 16 ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Di sini dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar pasti memiliki yang namanya sifat kesabaran. Dan kesabaran adalah salah satu sifat dari buah roh yang keempat. Hebat bukan jika dapat dibilang lebih dari pahlawan, cukup hanya menjadi orang yang sabar. Namun nyatanya tidak semudah itu. Ketika cukup hanya menjadi orang yang sabar, kita tidak perlu untuk berperang. Tidak ada pertumpahan darah seperti seorang pahlawan pada zaman dahulu. Nah, namun tidak semudah itu menjadi orang yang memiliki kesabaran. Tidak mudah menjadi seseorang yang sabar. Pasti sering kan mendengar kata-kata manusia ada batas kesabarannya. Dan setiap batas kesabaran manusia pasti berbeda-beda. Nah, ternyata pada hari ini kita mau sama-sama membahas tentang ayat 32 tersebut. Menghadapi diri sendiri dan hawa nafsu kita itu lebih susah. Menghadapi diri sendiri dan hawa nafsu kita itu jauh lebih susah. Makanya dikatakan dalam bagian yang B, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mari kita mau lihat di dalam terjemahan lama. Saya akan bacakan Amsal 16 ayat 32 dalam terjemahan lama. Di sana dikatakan, barang siapa yang menahani nafsunya itu lebih besar daripada seorang hulu balang, dan orang yang memerintahkan hatinya sendiri itu lebih besar daripada orang yang mengalahkan sebuah negeri. Karena untuk memerintahkan hati itu memerlukan hikmat. Tadi dikatakan orang yang memerintahkan hatinya sendiri itu lebih besar daripada orang yang mengalahkan sebuah negeri. Ternyata memerintahkan hati itu memerlukan hikmat dan pengaturan diri yang tidak berubah-ubah. Memerlukan pengaturan diri yang tidak berubah-ubah atau tetap. Daripada yang dibutuhkan untuk menang atas musuh. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi bisa dibilang orang yang memiliki kesabaran, ia mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Kesabaran dan penguasaan diri itu adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan pastinya orang yang sabar memiliki buah. Pada hari ini saya akan membagikan dua buah tersebut, yaitu yang pertama, orang sabar akan memperoleh janji Tuhan. Di dalam Ibrani 6, dalam Ibrani yang ke-6 ayat 15, saya akan bacakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham memiliki kesabaran, oleh sebab itu Abraham memperoleh janji Tuhan. Dan yang kedua, dapat mencegah kesalahan. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang 4b, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan
besar. Di saat kita dalam suatu kondisi dan ketika kita kehilangan kesabaran, pasti akan terjadi suatu kesalahan di dalam kondisi tersebut. Jadi orang yang sabar memiliki buah. Yang pertama, memperoleh janji Tuhan, dan yang kedua, dapat mencegah kesalahan. Jadi belajarlah untuk menjadi orang-orang yang sabar. Ujian kesabaran itu tidak akan ada habisnya. Mungkin hari ini kita lolos, kita berhasil menahan diri, kita memiliki kesabaran, tapi belum tentu besok dan seterusnya kita akan tetap memiliki kesabaran. Jadi ujian kesabaran itu tidak akan ada habisnya. Oleh dari itu, kita harus mengasahnya terus-menerus, dan dimanapun itu kita berada, tetap kuasailah dirimu karena ada buah-buah yang dihasilkan dari sebuah kesabaran. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati saudara-saudara di rumah semuanya. Immanuel, Allah beserta kita.